Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aida Nuraini. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas guru penggerak di ruang kolaborasi modul 1.4.A.5 mengenai disiplin positif. Nah, karena ini tugas kelompok, saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Antara lain adalah saya sendiri Aida Nuraini, Bapak Denny Kurniawan, dan Ibu Nurul Hamidiyah. Kami kebetulan karena kelompok 2, maka kami akan mendapatkan kasus 2, di mana dalam kasus tersebut ada seorang anak bernama Sabrina yang bangun terlambat dan terburu-buru masuk ke sekolah, dan dia melupakan bahwa ternyata dia memakai sepatu berwarna coklat. Tanpa disadarinya, Pak Lukman yang pada saat itu menjaga pintu gerbang sekaligus guru menyalahkan Sabrina dan membuat hukuman atau memberikan Sabrina hukuman, yaitu melepaskan sepatunya seharian dan tidak boleh memakai sepatu. Nah, karena itulah Sabrina merasa terbebani dan akhirnya Sabrina malu untuk keluar seharian tersebut, lalu memilih untuk berdiam diri di dalam kelas. Pertanyaan pemantik pertama adalah, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang telah diambil oleh Pak Lukman? Menurut kelompok kami, posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi sebagai seorang penghukum. Terbukti dari indikator mengatakan sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Terdapat hukuman verbal, kata-kata, dan fisik karena Sabrina tidak diperbolehkan memakai sepatu selama 1 hari. Selanjutnya, menggunakan nada tinggi atau kalimat yang membuat Sabrina takut. Menekan Sabrina dengan bukti bahwa Sabrina tidak berani keluar kelas karena malu, bahkan memilih untuk berdiam diri di dalam kelas. Selanjutnya, yang kelima, Pak Lukman menghukum dengan caranya sendiri dengan menyuruh melepas sepatu Sabrina seharian, padahal itu belum tentu ada di dalam aturan sekolah. Selanjutnya, pertanyaan pemantik kedua adalah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dikatakan oleh Pak Lukman kepada Sabrina? Tahapan pertama, Pak Lukman akan bertanya mengenai menstabilkan identitas, yaitu, Sabrina, kenapa hari ini memakai sepatu warna coklat? Bapak tahu semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Di sini Bapak tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu, di dalam validasi tindakan yang salah, Pak Lukman akan mengatakan, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Namun hal yang sudah kamu lakukan tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan oleh Pak Lukman antara lain yaitu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan diyakini di sekolah ini? Lalu, rencana apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat? Siapakah orang-orang di rumah yang bisa mengingatkan kamu kalau kamu lupa? Dan kapan bisa mulai kamu terapkan rencana tersebut? Pertanyaan pemantik ketiga adalah, apabila Anda menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, lalu nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin diterapkan ketika memakai sepatu warna hitam yaitu toleransi, kedamaian, dan kesatuan, dan menghormati anggota keluarga sekolah. Karena ketika kita menyeragamkan sepatu warna hitam, di situ tidak ada lagi kesenjangan antara siswa atau murid yang lebih kaya atau mampu dengan yang tidak mampu. Lalu, sikap yang diambil oleh kepala sekolah mengenai masalah tersebut adalah, yang pertama, membentuk komunitas praktisi di sekolah terkait dengan budaya disiplin positif, dan mengadakan best practice atau cerita praktik baik terkait dengan disiplin positif menggunakan restitusi diri. Karena untuk menjadi manusia yang merdeka dibutuhkan adanya disiplin yang muncul dari motivasi internal murid. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari masalah tersebut adalah, keinginan kita adalah menjadikan murid manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena itu kita membutuhkan restitusi yang nantinya menjadikan seorang murid tersebut menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Saya Aida Nuraini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang. Salam dan bahagia.